Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para hadirin, alhamdulillah Allah memberikan masih kesempatan kepada kita hidup hingga saat ini bisa sampai kepada di bulan Ramadan pada tanggal 26 kita masih berpuasa, kita masih sholat, kita masih menjalankan ibadah-ibadah dan menjalankan semua perintah yang Allah perintahkan di bulan Ramadan ini dengan penuh keikhlasan. Itu kita ibadahi. Kita berharap Allah terima semua ibadah kita dan menjadikan itu sebagai satu amal ibadah yang Allah terima dengan ikhlas kita lakukan, dengan ridha kita lakukan, dan kita penuh dengan kecintaan kepada Allah dan Rasulnya dalam segala ibadah yang kita lakukan. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di tanggal 26 saya berdiri di depan saudara-saudara sekalian, Bapak atau ada ibu-ibu sekalian di sana, bukan menggurui atau memberikan suatu pencerahan kepada saudara-saudara sekalian. Ini adalah kesempatan kepada saya yang Allah berikan untuk saya bisa menjalankan apa yang Rasulullah perintahkan kepada saya. Karena beliau itu selalu berpesan, "Ballighuni walau ayat." Sampaikanlah dariku satu ayat. Nah, di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya apa yang kita jalankan di dalam bulan Ramadan ini itu adalah satu bulan yang penuh dengan kemuliaan, ya kan? Di mana bulan Ramadan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran Al-Karim diturunkan di dalam bulan Ramadan dengan ayatnya yang sudah masyhur, yang sudah sering kita lafalkan, baik di dalam tarawih ataupun kesehari-harian, yang berbunyi ayat tersebut adalah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di bulan ini Allah turunkan Al-Quran. Di bulan ini Allah sampaikan Al-Quran kepada kekasihnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kita balik lagi. Di dalam Al-Quran itu ada ayat pertama yang Allah sampaikan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dikisahkan dalam Gua Hira. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang bertahanus, atau dalam kaitannya itu sedang dalam bahasa modernnya ini sedang berkontemplasi atau bermeditasi dalam Gua Hira, melihat keadaan kondisi sosial masyarakat di sana pada waktu itu jauh dengan peradaban yang diinginkan oleh Rasulullah dalam penyembahan kepada Allah, dalam kebaikan dan menjalankan sosial bermasyarakat. Rasulullah berkontemplasi naik ke dalam Gua Hira untuk merenungkan, untuk memikirkan apa yang harus dilakukan, apa yang harus diperbuat untuk bisa mendapatkan masyarakat itu balik kepada fitrahnya sebagai manusia. Nah, di sini Allah menurunkan ayat pertama melalui malaikat Jibril yang berbunyi Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ini ayat pertama, ada korelasinya dengan penurunan Al-Quran. Di ayat pertama ini, Jibril memberikan kepada Rasulullah untuk baca. Lalu apakah yang dibaca oleh Rasulullah? Rasulullah pada waktu itu gamang, tidak tahu nih apa yang dibaca. Sedangkan Al-Quran pada waktu itu belum dalam berbentuk mushaf seperti sekarang ini. Dalam berbentuk lembaran-lembaran seperti sekarang ini. Karena lembaran-lembaran yang ada pada waktu itu ini tercipta atau terbentuk ketika Rasulullah SAW sudah meninggal. Di zaman-zaman sahabat ini baru dikumpulkan, baru berbentuk mushaf. Nah, sebelum-sebelumnya itu masih tercecer-cecer tuh. Ada dalam tulisannya dalam bentuk di dalam
pelepah-pelepah korma, ada yang di dalam kulit kambing, ada yang di dalam bebatuan, sahabat-sahabat ditulis, ada yang dihafal, ada yang ditulis, ada yang dihafal, ada yang ditulis. Nah, pada waktu itu Rasulullah bingung, apa yang harus dibaca? Ini ma'ana biqari, kata Rasulullah SAW, kita, aku tidak bisa baca ya Jibril. Maka Rasulullah SAW terkenal dengan sebutannya ilmi, karena dia tidak bisa baca. Apa yang dibaca oleh Al-Quran? Nah, di sini Allah memberikan ilham kepada Rasulullah di dalam hatinya, maka bacalah ya Rasulullah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan engkau. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, yang telah menciptakan engkau. Apa yang dibaca oleh Rasulullah SAW diilhamkan oleh Allah bahwasanya Rasulullah SAW itu melihat segala sesuatu itu dari dua sisi. Ada dari sisi makro, ada dari sisi mikro. Nah, di dalam alam semesta ini itu terkait dengan dua hal tersebut. Ada yang makro, ada yang mikro. Makro itu adalah alam shogir. Makro itu adalah alam kabir. Alam raya itu disebut makro ini. Nah, kalau mikro itu adalah alam kecil, alam yang ada di dalam diri sendiri. Makanya Rasulullah SAW selalu bersinambungan kepada sahabatnya, hasibu anfusakum qabla tuhasabu. Hisablah, tiliklah, introspeksilah apa yang ada di dalam diri engkau sebelum engkau diintrospeksi oleh Allah nanti. Nah, di sini bisa dilihat ada introspeksi secara umum, ada introspeksi secara detail ke dalam diri sendiri. Allah memberikan kepada Rasulullah itu SAW adalah kecerdasan. Kecerdasan yang dilakukan oleh Rasulullah, yang dimiliki oleh Rasulullah dengan sifatnya. Yang Allah berikan kepada Rasulullah itu akan ada 4 sifat yang Rasulullah punya. Tabligh, amanah, fatonah, sidik. Nah, di fatonah ini, kecerdasan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW itu terkait dengan adanya 3 yang dimiliki oleh Rasulullah, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Nah, ini sehingga apa yang dimiliki oleh Rasulullah SAW itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Karena Rasulullah SAW itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Beliaulah itu adalah suri teladan, beliaulah itu adalah panutan. Panutan bagi siapa? Panutan bagi kita semua untuk bisa kita jalankan. Karena jika kita ini berpanutan kepada Rasulullah SAW, maka kita akan masuk ke dalam barisannya Rasulullah SAW. Wa ma kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal Muhammad bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna min Allah wa ridwana. Muhammad itu adalah Rasulullah, dan bagi orang-orang yang bersamanya masuk ke dalam barisannya, itulah mereka orang-orang yang tegas terhadap kekafiran, kasih sayang terhadap sesama, dan beribadah mengharapkan ridho dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jika kita wajantahkan, kita aplikasikan ke dalam diri kita, maka kita bukan masuk ke dalam barisan Rasulullah SAW. Maka ibadah yang kita jalankan, perkara muamalah yang kita jalankan, ini bukan hanya sekedar kuantitas yang kita miliki, tapi kualitasnya pun juga ada. Bukan hanya banyaknya kita baca Al-Quran, hatam sehari bisa 3 kali Al-Quran hatam, tapi kualitasnya itu tidak ada atau belum ada di dalam diri kita. Nah, ini menjadi tanda tanya yang ada di dalam diri kita. Kita tilik baliknya apa yang ada, yang seperti Rasulullah SAW menyatakan di dalam dirinya itu. Aku tidak akan berbuat sebelum aku berbuat terlebih dahulu, katanya. Di dalam Al-Quran pun sendiri itu dibilang kamurabatkan indallah ma taqulu ma. Itu adalah suatu keburukan yang sangat hina di hadapan Allah, apa yang engkau bicarakan tapi engkau tidak berbuat. Nah, ini kan menunjukkan satu kualitas di dalam hidup kita. Ada suatu kualitas di dalam ibadah kita. Ada suatu kualitas yang harus kita miliki. Supaya apa sih? Supaya nanti
kita ketemu dengan Allah, kan pengen ya kita ketemu dengan Allah. Lissaimina farhatan, kata Rasulullah SAW. Bagi seorang puasa itu ada dua apa namanya itu kegembiraan. Farhatan dan iftar, farhatan inda liqa'i rabbih. Kebahagiaan pertama itu adalah kebahagiaan ketika berbuka puasa, dan kebahagiaan kedua itu adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagi orang yang berpuasa. Untuk kebahagiaan tersebut dengan apa? Dengan kualitas yang kita miliki. Kalau hanya kuantitas, kita buka apa? Biasa aja. Minum air putih tanpa ada rasa bahagia, tanpa ada rasa nikmat di sana. Kita bukan seperti buka biasa. Karena apa? Karena kualitas dari ibadah dan itu hampir tidak ada. Kalau istilah emas itu emas palsu ya, aspal. Sama-sama kuning sih, barangnya sama-sama kuning, tapi bukannya emas kan. Bisa jadi kuningan atau bisa jadi tembaga. Harganya pun juga jatuh di bawah harga emas aslinya. Nah, kita harapkan semoga apa yang kita jalankan ini itu bisa menjadikan suatu kualitas ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya apa yang sudah diturunkan di dalam Al-Qur'an itu di bulan pertama ini itu menjadi pedoman hidup kita. Selama apa? Selama akhir hayat kita. Sampai kapan? Sampai selamanya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Seluruhnya kamilah menurunkan Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaga Al-Quran itu. Sampai kapan? Sampai yaumul qiyamah. Sampai kapan Al-Quran itu? Sampai yaumul qiyamah. Lalu di sini kita masih ada sisa waktu nih hingga Ramadan itu pergi meninggalkan kita. Sampai tanggal 26 masih ada, kalau puasa itu 29 hari, ada 2 hari lagi kita puasa. Kalau puasa itu Ramadan 30 hari, masih ada sampai 4 hari, 3 hari lagi kita puasa. Nah, di sisa waktu ini, harusnya kita sebagai seorang mukmin itu harus merasa apa yang sudah kita perbuat, apakah kualitas ibadah kita itu sebagaimana kualitas yang Rasulullah. Karena kan dia panutan kita. Siapa lagi yang menjadi panutan selain dia? Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu, kata Allah. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dilakukan, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah, ambillah tanpa melihat itu perkaranya senang atau tidak senang, suka atau tidak suka terhadap diri pribadi masing-masing. Apa yang dilarang oleh Rasulullah maka tinggalkan. Nah, ini perintah Rasulullah ketika Ramadan makin terakhir, itu harus memperkuat secara kualitas ibadahnya dan secara kuantitas ibadahnya. Adakah kita melakukan hal seperti itu? Nah, ini balik lagi ke dalam diri kita, karena terkaitnya dengan ayat Al-Quran tersebut. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Nah, kalau dilihat dari secara makro, anzalnahu fi lailatul qadar itu adalah sebanyak riwayat meriwayatkan malamnya itu malam dengan penuh ketenangan. Malamnya itu hening kondisinya, ini secara makro. Jika dilihat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Tapi balik ada dua. Kita lihat lagi secara mikro di dalam diri kita. Apakah kita tenang di malam itu? Apakah kondisinya kita itu nyaman ibadah di malam itu? Kan balik lagi ada dua korelasi. Karena di dalam Al-Quran itu ada ayat mutasyabihat, ada ayat Muhammad, pasti ada dua. Allah ciptakan itu pasti berpasang-pasangan dua. Hanya kita saja yang merasa tiliknya itu kena atau tidak. Istilahnya sasaran untuk memanahnya itu kena kepada sasaran atau tidak dalam diri kita. Nah, di inna anzalnahu fi lailatul qadar ini Allah sengaja menurunkan, karena di dalam Al-Quran itu penuh dengan bahasa-bahasa simbol. Supaya apa sih? Supaya manusia itu berpikir. Dengan apa? Dengan keistimewaan di dalam bahasa Arabnya itu adalah balaghah, tata bahasa Al-Quran itu yang sangat istimewa, yang tidak bisa ada satu orang pun menyerupai dan menirukan isi dari Al-Quran itu mengenai tata bahasanya. Nah, ini diambil di sini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar.
Sungguhnya telah diturunkan Al-Quran itu di malam Lailatul Qadar. Nah, secara makro tadi malamnya hening banyak riwayat, malamnya itu penuh kesunyian. Dan balik lagi ke diri kita, kita sunyi nggak dalam ibadah? Kita merasa hening nggak? Kita merasa cinta nggak dalam ibadah itu pada waktu itu? Secara kualitas, tapi secara kuantitas apa yang kita dapatkan itu balik lagi ke dalam rahmat Allah terhadap hamba-Nya. Karena malam Lailatul Qadar itu secara umum semua umat itu dapat. Tapi kualitasnya terima atau enggak. Gitu. Nah, apa yang dilakukan di dalam malam Lailatul Qadar ini adalah Al-Qadar. Al-Qadar itu adalah ketentuan waktu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takdir. Itu Al-Qadar. Nah, kenapa diturunkannya malam? Tidak diturunkannya pagi, tidak diturunkannya siang, tidak diturunkannya sore. Itu kan sebagai satu tanda tanya tuh. Apakah kita termasuk orang-orang yang berpikir? Karena di Al-Quran kan banyak disinggung. Afala tatafakkarun, afala tatadabbarun, afala ta'qilun. Banyak itu disindir dalam Al-Quran. Apakah engkau tidak berpikir? Apakah engkau tidak mentadabburi? Ataukah engkau tidak menilik apa yang ada di Al-Quran ini? Nah, saya coba tilik nih balik mengenai inna anzalnahu fi lailatul qadar. Apa yang di dalam Al-Quran itu, kenapa diturunkannya malam? Ada apa dengan malamnya ini? Oh, kaitannya dengan qadar, ketentuan, mengisyaratkan apa? Takdir itu tidak ada yang tahu kecuali aku. Karena dengan adanya kegelapan. Apakah dengan kegelapan kita tahu di sana ada apa, di sini di belakang kita ada apa, di kanan kita ada apa? Tidak tahu. Ini dalam gelap gulita. Takdir itu diibaratkan dalam gelap gulita, yang tahu adalah aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk kamu tahu itu harus berjalan dengan apa? Harus kamu jalankan ruhmu itu. Karena yang akan turun di dalam malam Lailatul Qadar itu adalah ruh. Kita punya ruh, saudara-saudara. Nah, itu harus ada korelasinya. Karena roh itu adalah satu perkara yang Allah berikan min amri rabbi yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi. Ruh itu adalah DNA-nya Allah Subhanahu wa taala. Kita ini punya DNA. Kita ini diciptakan oleh Allah, ada DNA Allah yang ada di dalam diri kita. Nah, itu kita harus amanahnya ini harus kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita selaraskan. Ibaratnya frekuensi TV itu harus sama. Kita mau nonton Trans TV. Nah, Trans TV-nya itu frekuensinya, sinyalnya itu harus sesuai. Baru nangkep siarannya. Ketika siarannya nangkep, baru kita bisa baca, baru kita bisa tahu, baru kita bisa lihat apa yang ada termaktub di dalam itu. Demikian pun juga dengan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kita pada waktu itu hidup enggak untuk mendapatkan Lailatul Qadar tersebut? Ibadah kita berkualitas enggak? Apakah ibadah kita ketika ibadah, pikiran kita kemana-mana, kita baca Al-Quran yang dipikirkan adalah gimana nanti lebaran, belum dapat uang, tidak dapat THR, bagi yang sudah kerja dapat THR, bagi yang belum kerja, bagi yang kerjanya sedang tersuntul, bagi yang kerjanya seberang sumur, dapat ini, dapat proyek ini, proyek itu belum dapat. Anak belum ada pakaian. Apakah kita ibadahnya seperti itu? Nah, rohnya ini harus berkesinambungan nih. Maka ketika rohnya berkesinambungan dengan apa yang oleh Allah isyaratkan di dalam surah Al-Anzalnahu, maka salamun hatta matla'il fajr. Kita dapat itu keselamatan. Keselamatan sampai kapan? Matla'il fajr. Terang benderang yang ada di dalam hati kita. Terang benderang yang ada di dalam pikiran kita. Terang benderang yang ada di dalam kehidupan kita selama. Khairun min alfi syahr, jika diibaratkan pada waktu itu adalah lebih daripada 1000 bulan. Itu adalah simbol-simbol atau isyarat-isyarat yang Allah berikan di dalam Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Mudah-mudahan dengan ini yang bisa saya sampaikan, Allah berikan kepada kita, buka hati kita, buka pikiran kita, buka kekuatan kita, buka roh kita, untuk bisa berkesinambungan dengan
apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran. Hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.